Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fenia Asrin, NIM 858097109 dengan mata kuliah PDGK 4107 Praktikum IPA DST. Modul 2 Makhluk Hidup dan Lingkungannya. KP1 Ekosistem, yaitu ekosistem perairan. Jika daratan adalah tempat kita berpijak, maka perairan adalah misteri yang menghidupkan. Hari ini kita akan menembus batas permukaan untuk melihat bagaimana kehidupan bernapas di dalam air. Selamat datang di pengamatan ekosistem perairan. Tujuan utama dari praktikum ini adalah mengamati komponen-komponen yang terdapat pada ekosistem perairan. Ekosistem perairan adalah suatu unit fungsional yang terdiri dari interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan perairannya. Di dalam sistem ini terjadi hubungan timbal balik yang melibatkan aliran energi dan siklus materi. Jika di ekosistem darat lingkungannya adalah tanah dan udara, maka di ekosistem perairan air adalah komponen abiotik yang paling mendominasi dan menjadi penentu utama kehidupan. Ekosistem perairan terbagi menjadi dua. Yang pertama, ekosistem perairan alami. Contohnya adalah sungai. Komponen yang terdapat dalam ekosistem perairan alami yaitu yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik adalah komponen benda tak hidup. Komponen inilah yang menjadi lingkungan fisik dan penyedia energi bagi kehidupan di dalamnya. Bisa kita lihat komponen abiotik yang terdapat pada sungai ini adalah yang pertama air, yang kedua cahaya matahari, yang ketiga udara atau oksigen, yang keempat tanah atau lumpur, yang kelima batu atau kerikil, dan yang keenam pasir. Yang kedua, komponen biotik, komponen makhluk hidup yang saling berinteraksi di dalam air. Terlihat di dalam sungai tersebut ada tumbuhan dan lumut sebagai produsen untuk menghasilkan makanan dan oksigen. Lalu terlihat ikan-ikan kecil sebagai konsumen dan lalu terdapat juga pengurai. Selanjutnya yang kedua, ekosistem perairan buatan. Contohnya adalah kolam. Komponen abiotik yang terlihat di dalam kolam yang pertama adalah air, yang kedua tanah yang berlumpur, dan yang terakhir adalah cahaya matahari. Selanjutnya, komponen biotik. Komponen biotik yang terdapat di dalam kolam adalah yang pertama adalah tumbuhan dan lumut, dan yang kedua adalah ikan. Yang terakhir adalah cacing sebagai pengurai. Kesimpulan dari perjalanan kita hari ini adalah tentang keterhubungan. Kita melihat bagaimana sebuah kolam atau sungai kecil sebenarnya adalah sebuah kota yang sibuk, di mana oksigen, cahaya matahari, dan makhluk hidup bekerja tanpa henti. Jika satu bagian terluka, maka seluruh harmoni akan terganggu. Ekosistem perairan mengajarkan kita untuk menjadi lebih peka, bahwa apa yang kita lakukan di daratan akan selalu bermuara di perairan. Mari menjadi bagian dari solusi, bukan polusi. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.